Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan topik mengenai analisis mineral pada mata kuliah Analisis Zat Gizi, Program Studi Sarjana Gizi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya Waliana Kusumaningati, selama beberapa menit ke depan akan menjelaskan tentang eh, apa saja metode yang bisa digunakan untuk melakukan analisis mineral, terutama pada pangan. Oke, jadi sebelumnya kita harus pahami terlebih dahulu ya, apakah kita bisa mendapatkan cukup mineral dari makanan yang kita dapatkan, terutama dari makanan-makanan atau dari produk pangan yang kita buat sebelumnya. Nah, kita dapat tidak asupan mineral yang cukup dari itu. Nah, untuk mengetahui apakah mineral pada bahan pangan yang sudah kita produksi atau pangan yang sudah kita produksi itu dapat mencukupi kebutuhan mineral sehari-hari, maka kita harus ketahui seberapa besar atau seberapa banyak kandungan mineral-mineral tertentu pada produk pangan tersebut. Nah, untuk mengetahuinya, kita harus lakukan analisis zat gizi, ya. Analisis zat gizi mineral, baik itu makro maupun mikro. Nah, yang dilakukan pertama kali sebelum kita mulai melakukan analisis mineral adalah tentu saja persiapan sampel. Nah, untuk analisis mineral ini, sampel yang disiapkan berupa abu, sehingga proses yang awal atau yang paling awal dilakukan adalah dalam melakukan analisis abu atau proses pengabuan dari sampel yang akan kita analisis. Nah, masalah yang muncul dalam analisis mineral itu biasanya muncul kontaminan. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Kita bisa mengatasinya dengan menggunakan pelarut dan reaksi murni pada saat proses pengabuan, persiapan, proses analisis mineral. Hal tersebut dapat mengurangi jumlah kontaminan yang mungkin muncul pada saat proses analisis mineral. Nah, untuk prosedur persiapan dari pengabuan kering, abu dari proses pengabuan kering nanti ditambahkan sekitar kurang lebih 40-50 mili HCl encer dengan menggunakan pipet, dan selama proses cawan bisa ditutup dengan gelas arloji. Cawan kemudian nantinya dipanaskan selama 30 menit, lalu tutupnya diangkat, dibilas, dilakukan ya. Lalu dilanjutkan dengan mendehidrasi silika. Kemudian ditambahkan 10 mili HCl 1:1 ya, dan sejumlah air. Ini nantinya fungsinya untuk melarutkan garam-garam yang ada pada abu. Nah, sampel kemudian disaring dengan kertas saring Whatman nomor 44, lalu filtratnya atau air hasil saringan tersebut dimasukkan ke dalam labu takar sebanyak 100 mili. Nah, residu di cawan dan kertas saring nanti kemudian dibilas kembali dengan HCl sekitar 1-2 kali. Nantinya larutan hasil pembilasan dimasukkan kembali ke labu takar yang tadi sudah awalnya berisi filtrat. Kemudian larutan diencerkan sampai tanda batas dengan Aquades. Nah, itu tadi persiapan sampel yang di awal harus kita lakukan sebelum kita masuk ke analisis mineral. Nah, untuk analisis kadar mineral ini kita bagi ada 2 jenis metode, ada metode konvensional dan metode modern. Untuk metode konvensional ada 3 metode yang bisa dilakukan. Yang pertama ada gravimetri, kemudian kalorimetri, serta titrasi. Untuk metode modern, yaitu ada Atomic Absorption Spectrophotometer atau biasa disebut dengan AAS. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, metode gravimetri. Metode ini menggunakan prinsip kerja dengan mengendapkan mineral yang diinginkan secara selektif. Ya. Pada saat prosesnya tentu saja kontaminan bisa saja muncul ya di endapan. Nah, caranya kita bisa hilangkan kontaminan dengan membilasnya, nanti endapan dikeringkan lalu ditimbang. Keterbatasan metode gravimetri ini adalah hanya untuk analisis mineral makro, sehingga sulit untuk diterapkan pada bahan pangan yang memiliki berbagai jenis mineral beragam, mulai dari makro maupun mikro. Apalagi kalau misalkan kita ingin melakukan analisis mineral mikro, kita tidak bisa pakai metode gravimetri ini. Biasanya metode gravimetri ini bisa digunakan untuk analisis klorida dan juga kalsium. Untuk analisis kadar klorida sendiri, itu diendapkan dengan peraklorida atau AgCl,
Lalu nanti perbandingan berat atom klorida dengan berat molekul AgCl itu sebesar 24,74%. Untuk kadar kalsium ditambahkan amonium oksalat. Kalsium oksalat yang terbentuk nanti dicuci, lalu dikonversi menjadi kalsium oksalat, lalu masuk dalam, ini adalah dari proses pengabuan. Nanti berat CaO yang terbentuk ditimbang, dan berat kalsium dihitung berdasarkan persentase pencapaian 71,47% dari berat kalsium oksalat. Untuk waktu analisisnya relatif lama karena dibutuhkan proses pengabuan yang berkali-kali, sehingga analisis kadar kalsium dengan menggunakan metode gravimetri masih tidak dianjurkan. Yang kedua adalah metode titrasi. Metode inilah yang paling sering dilakukan untuk melakukan analisis mineral kalsium. Metode titrasi ini ada dua jenis. Yang pertama titrasi dengan melibatkan ETA atau etilen ediamin elektrosetik aksid. Kemudian ada titrasi dengan reaksi redoks, reduksi oksidasi. Untuk dengan titrasi yang melibatkan pembentukan ETA, ini nantinya ETA dapat membentuk kompleks yang stabil ketika dia bertemu dengan kalsium. Indikator dari pembentukan kompleks tersebut berakhir ketika warna dari sampel yang sudah ditambahkan reaksi itu nanti berubah warna menjadi biru pekat. Sehingga kita bisa bilang ini berasal dari indikator hidroksinaftol blue. Nah, sementara untuk titrasi redoks, untuk reaksi reduksinya itu ditambahkan penambahan elektron pada suatu atom, oksidasinya pengurangan elektron pada suatu atom. Untuk jenis mineral yang bisa dianalisis dengan titrasi redoks itu mineral kalsium, besi, tembaga, dan juga yodium. Nah, untuk prinsip kerja titrasi adalah dengan melihat kapan titik akhir ini muncul, ya. Maksudnya apa? Nah, titrasi kan alatnya sederhananya seperti ini. Nah, ini menggunakan satu buret yang sudah dikalibrasi untuk menambahkan titran, sehingga bisa diketahui jumlah titran yang sudah digunakan sampai dia mencapai titik akhir. Titik akhir ini adalah titik di mana titrasi telah sempurna terjadi, seperti yang ditunjukkan oleh suatu indikator. Nah, pada saat titik akhir tercapai, maka reaksi atau titrasi harus segera dihentikan. Maksudnya apa? Nah, kita akan lihat. Nah, jadi nantinya akan ini adalah labu ukur kita isi dengan sampel yang sudah dilakukan perlakuan ya. Lalu kita tambahkan titran di sini, bisa entah itu ETA atau redox ya. Nah, lalu kita kendalikan tetesannya perlahan-lahan sampai dia mencapai warna indikator yang kita harapkan. Misalkan tadi ETA berarti indikatornya adalah biru pekat. Sampai dia cairannya berubah menjadi biru pekat, itu berhenti pada batas berapa. Sehingga yang harus kita ukur adalah titik awal dan juga titik akhir, di mana proses titrasi itu berhenti. Nanti kita bisa catat. Biasanya ini dilakukan minimal 3 kali pengulangan untuk memastikan keakuratan dari hasil analisis. Sehingga kita catat ya ada final reading, ada initial reading, kemudian final readingnya berapa. Sehingga nanti bisa diketahui, oh berapa titrasi yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, untuk titrasi dengan etap, reaksi dan peralatannya bisa menggunakan kalsium standar, larutan KUHKCN, asam askorbat, tentu saja indikator hidroksinaftol blue, dan larutan ETA 0,01 m. Peralatannya neraca analitik, buret, labu takar, Erlenmeyer, dan alat gas lainnya. Untuk prosedurnya, nanti larutan sampel dari hasil pengabuan kering dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan air sampai volumenya 50 ml. Nanti sampel diatur agar pH-nya itu berada di kisaran 12,5 sampai 13,0 dengan penambahan larutan KUHKCN beberapa tetes sembari diaduk menggunakan magnetic stirrer. Ya, kita masih ingat alat magnetic stirrer yang sebelumnya sudah pernah digunakan ya. Nah, kemudian ditambahkan 100 mg asam askorbat dan 250 mg indikator warna. Nantinya sampel lalu
Sampel ini lalu dititrasi dengan larutan ETA 0,01 sampai berwarna biru pekat. Jadi larutan ETA-nya ada di atas ya. Ini sampel yang sudah dilakukan perlakuan sebelumnya, ditetesi oleh larutan ETA sampai dia berubah warna menjadi biru pekat. Kemudian untuk prosedur kerja dari pembuatan kurva standar, yang pertama, kalsium karbonat standar dikeringkan selama 2 jam di suhu 285 derajat Celcius. Nanti sebanyak 2,5 gramnya dimasukkan ke labu takar 1 liter, lalu dilarutkan dengan 50 ml HCl 3N. Nanti diambil 2,5, 5, 7,5, dan 10 ml larutan kalsium standar dengan konsentrasi kalsium masing-masing 2,5, 5, 7,5, 10 gram. Nanti kurva standar ini digunakan sebagai patokan pada saat pengukuran ya. Perhitungan konsentrasi kalsium pada sampel dihitung berdasarkan kurva standar, yaitu kurva hubungan antara konsentrasi larutan kalsium standar dengan jumlah ETA yang digunakan untuk titrasi. Kemudian untuk titrasi dengan reaksi redoks, ini alat-alatnya, reaksinya sedikit berbeda dengan tadi menggunakan ETA. Untuk titrasi dengan reaksi redoks, pakai reaksi amonium oksalat jenuh, indikator warnanya merah metil. Nah, kemudian menggunakan asam asetat encer, amonium hidroksi encer, KMNO4 0,1N dan 0,01N. Peralatannya, neraca analitik, buret, gelas piala, kertas saring Whatman, pipet, pemanas, pengaduk gelas, dan alat gelas lainnya. Untuk prosedur kerjanya, 20-100 ml larutan abu hasil pengabuan kering dimasukkan ke gelas piala 250 ml. Kalau perlu ditambahkan lagi sekitar 25-30 ml aquades. Lalu kemudian ditambahkan 10 ml larutan amonium oksalat jenuh dan 2 tetes indikator merah metil. Nanti kemudian ditambahkan amonia encer. Fungsinya apa? Agar larutan berubah menjadi basah. Nah, nanti larutan dibuat sedikit asam dengan beberapa tetes asam asetat sampai warnanya berubah menjadi merah muda. Itu kisaran pH-nya 5,0. Lalu kemudian larutan tadi ya dipanaskan sampai mendidih, lalu didiamkan minimal 4 jam atau maksimal semalaman pada suhu kamar. Setelah itu, larutan disaring dengan kertas saring dan dibilas dengan aquades sampai filtratnya bebas dari oksalat. Lalu, ujung kertas saring dilubangi dengan batang gelas, lalu dibilas, dapat dipindahkan ke dengan asam sulfat encer panas, dengan gelas piala bekas tempat mengedapkan kalsium. Nanti kertas saring dibilas 1 kali lagi dengan air panas. Larutan yang masih panas dititrasi dengan larutan KMNO4 sampai dia berwarna merah jambu permanen kedua. Sehingga kita bisa bilang proses titrasinya itu berlangsung setelah dalam kondisi suhu panas ya, dititrasi dengan larutan KMNO4. Kalau yang tadi ETA dititrasinya dengan larutan ETA. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam rumus perhitungan ya. C sama dengan VK kali 0,2 kali V1 kali 100 per V2 dikali W. C ini adalah kadar kalsium dalam sampel, miligram kalsium per 100 gram sampel. VK adalah volume dari KMNO4 yang digunakan untuk titrasi, sehingga kita tentu harus ketahui ya volume KMNO4 sebelum dan sesudah. V1 adalah total volume larutan abu, untuk V2 adalah volume larutan abu untuk titrasi. Kemudian W adalah berat dari sampel yang diabukan. Sehingga seperti ini, sama ya, terutama dilakukan initial reading, lalu diletakkan labu ya, kemudian ditambahkan titan sampai dia berubah warna mencapai sampai warnanya merah ya, merah jambu kedua, pink. Lalu dilakukan final reading. Sebelum kita masuk ke metode berikutnya, untuk titrasi metode titrasi ini kelemahannya ada pada keakuratan atau kemampuan dari orang yang melakukan analisis. Karena dia harus tepat membaca pada saat initial reading awal
dan juga final reading. Kalau sampai dia salah dalam membaca, tentu saja nanti hasilnya pun akan berbeda. Sehingga untuk meminimalisir kesalahan tersebut, kita harus lakukan pengulangan sebanyak minimal 3 kali. Nanti kita lihat rata-ratanya sekitar berapa. Seperti itu. Metode selanjutnya yang bisa digunakan untuk analisis mineral adalah metode kalorimetri. Ini didasarkan pada reaksi pembentukan warna yang dapat menyerap atau meneruskan sinar pada panjang gelombang atau lambda tertentu. Reaksi ini harus menghasilkan produk berwarna tunggal yang dibentuk dengan cepat dan bersifat stabil. Biasa digunakan untuk analisis kandungan magnesium, fosfor, dan besi pada sampel. Untuk metode ini sehingga menggunakan alat spektrofotometer ya. Yang pertama analisis zat besi dengan metode kalorimetri pertama. Nah, Fe dalam bahan pangan dianalisis dengan mengkonversi besi dari bentuk fero menjadi feri dengan oksidator seperti potasium persulfat atau hidrogen peroksida. Feri yang terbentuk nantinya direaksikan dengan potasium tiosinat untuk membentuk kompleks feritiosianat berwarna merah. Nah, warna merah inilah yang nanti diukur absorbansinya dengan spektrofotometer lambda 480 nanometer. Dari situ nanti bisa diketahui kadar Fe ada pada kisaran berapa. Reaksi yang digunakan asam sulfat pekat bebas Fe, larutan potasium persulfat jenuh, larutan KSCN3N, dan larutan besi standar. Untuk alatnya neraca analitik, spektrofotometer, pipet, penangas, labu takar, alat gelas. Prosedur kerjanya, larutan sampel yang berasal dari pengabuan kering, kemudian larutan standar dan belangko ditambah dengan reaksi dengan urutan dari atas ke bawah. Jadi reaksinya untuk belangko itu bisa dikatakan kosong ya. Dalam artian dia isinya aqueous. Nah, nanti ditambahkan untuk belangko larutan besinya otomatis 0, larutan abunya 0, hanya berisi aqueous atau air 5 mili, ditambah H2SO4 pekat 0,5 mili, lalu K2S28 1 mili, KSCN-nya 2 mili. Untuk standar, karena dia standar sehingga larutan abu dari sampelnya itu 0, sementara larutan besi standarnya 1 mili, setara dengan 0,1 mg Fe. Lalu ditambahkan airnya 4 mili, H2SO4-nya 0,5, K2S28-nya 1, KSCN-nya 2. Untuk sampel, ya kebalikan dari belangko. Kalau belangko dia larutan abunya 0, airnya 5 mili. Kalau sampel larutan abunya 5, airnya 0. Ya. Larutan standarnya juga tidak perlu ditambahkan. Lalu untuk kadar H2SO4, K2S28, dan KSCN-nya sama. Jadi yang berbeda dari belangko, standar, dan sampel adalah pada penambahan larutan besi standar, larutan abu, dan air. Nantinya kita masukkan dalam perhitungan untuk mengetahui berapa gram ya, berapa miligram Fe per 100 gram dari sampel yang kita uji. Jadi kita lihat, masukkan angka absorbensi sampelnya berapa, dikali 0,1, lalu dikali volume total larutan abu yang kita gunakan. Nanti dibagi, kemudian dikali 100, dibagi absorbensi standar, dikali 5 dikali W, berat sampel yang digunakan untuk pengabuan. Metode selanjutnya adalah metode AAS, Atomic Absorption Spectrophotometer, atau metode ini cenderung disebut sebagai metode modern. Prinsip kerjanya adalah sampel yang berbentuk liquid akan diubah menjadi bentuk aerosol atau nebulae, lalu bersama campuran gas bahan bakar masuk ke dalam nyala api. Nah, di sini unsur yang dianalisis tadi akan menjadi atom-atom dalam keadaan keadaan dasar atau ground state. Fungsinya dengan metode AS ini dapat menganalisis mineral dengan sensitivitas tinggi hingga satuan ppm. Ini yang biasanya kita temukan pada beberapa produk, ya, misalkan berapa kandungan zat besinya ada berapa ppm. Nah, itu kita bisa dapat angka ppm-nya itu dengan metode AS ini.
Metode ini sangat berfungsi kalau kita ingin mengetahui analisis mineral mikro, yang mana jumlahnya tentu saja sangat sedikit. Yang biasanya kalau kita pakai metode konvensional itu banyak yang hilang pada saat proses, sehingga tidak bisa terukur dengan jelas gitu ya. Sehingga salah satu cara untuk melakukan analisis mineral mikro yaitu dengan metode AS. Metode AS juga bisa digunakan untuk melakukan analisis kontaminan logam berat. Nah, fungsinya apa sih kita harus melakukan analisis kontaminan logam berat? Biasanya ini dilakukan pada bahan pangan yang berpotensi terkontaminasi logam-logam berat, seperti misalkan seafood ya, kemudian beberapa daging, beberapa ikan ya, itu punya potensi mengalami kontaminasi logam berat karena terutama hewan laut ya, baik itu ikan, kepiting, krustase ya, itu punya potensi memiliki kontaminasi logam berat karena memiliki kemampuan untuk menyerap logam berat cukup tinggi. Sehingga kita misalkan ingin memastikan bahan baku kita bebas dari logam berat, kita harus lakukan analisis dulu, salah satunya dengan metode AS ini. Metode AS ini populer karena persiapan sampelnya mudah, tingkat akurasinya tinggi, tingkat reproduksibilitasnya tinggi, kisaran pemakaiannya luas, bisa digunakan untuk berbagai jenis mineral. Berprinsip pada pengukuran sinar yang diserap oleh atom dari unsur-unsur. Pada suhu kamar, semua atom itu pada tingkat dasarnya atau ground state. Nah, dengan dilakukan pemanasan dalam nyala api, menyebabkan atom tersebut naik tingkat energinya dan berada dalam keadaan tereksitasi. Kenaikan tingkat energi disebabkan oleh atom menyerap energi dari radiasi atau sinar. Prinsip kerjanya, larutan sampel dari pengabuan basah atau kering disebarkan dalam nyala api pada alat AAS. Nantinya absorbansi atau emisi logam bisa dianalisis dan diukur pada panjang gelombang tertentu. Sinar yang berasal dari lampu katoda dengan panjang gelombang yang sesuai dengan unsur yang diuji akan dilewatkan pada atom dalam nyala api sehingga elektron pada kulit terluar dari atom naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Penyerapan yang terjadi akan berbanding lurus dengan banyaknya atom ground state yang berada dalam nyala. Reaksi yang digunakan pada proses AS ini adalah HCl, 6N, 3N, dan 0,3N. Lalu ada yantinum klorida 10%, aqua desmutu tinggi yang bebas dari ion, Kartasaring Whatman yang sebelumnya dicuci dengan HCl3N untuk menghilangkan trace metal, lalu larutan stok standar dan larutan standar. Larutan stok standar ini dengan menimbang jumlah reaksi seperti pada tabel di bawah ini ya, dilarutkan dalam 25 mili HCl3N lalu diencerkan dengan menjadi 250 mili. Ini adalah berat garam yang diperlukan untuk membuat larutan stok standar sebanyak ini ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Sementara untuk larutan standar, ini mengencerkan larutan stok standar dengan air atau dengan HCl 0,3N. Pengenceran sampai konsentrasi berada pada kisaran kerja logam yang bersangkutan. Nanti ada di tabel setelah ini. Nanti jika larutan standar diperoleh dari supplier, maka pengenceran bisa dilakukan sesuai kisaran kerja masing-masing logam. Ini adalah kondisi yang direkomendasikan untuk analisis logam dengan sistem nyala asetilen udara atau AS. Misalkan kita ingin melakukan pengukuran unsur kalsium, maka dilakukan di panjang gelombang sekian. Ini adalah nilai absorbansinya atau emisi ya. Begitu juga pada unsur-unsur yang lain. Untuk alat yang digunakan adalah instrumen AAS. Dia nantinya harus dikalibrasi setiap kali kita melakukan analisis mineral atau logam. Nah, alat-alat gelas khusus untuk analisis AAS harus dicuci dengan asam nitrat encer sebelum digunakan untuk menghindari adanya kontaminasi dari sampel sebelumnya. Ini adalah alat AAS-nya ya. Jadi perlakuannya terjadi di sini, nanti kurvanya akan terkomputerisasi pada komputer. Ini adalah prosedur kerjanya. Larutan abu dari pengabuan basah dipindahkan ke labu takar, ya.
Setelah itu kalau untuk abu dari pengabuan kering ditambahkan HCl. Ya. Lalu untuk menentukan kalsium ditambahkan larutan lanthanum klorida setiap 100 ml larutan, lalu didinginkan dan diecerkan sampai tanda batas air. Untuk kalibrasi alat, alat AS ini harus diset sesuai instruksi. Ya, larutan standar logam dan belangko harus diukur. Larutan stempel ini diukur selama penetapan sampel di nilai standar harus diperiksa secara periodik untuk memastikan nilai ini tetap konstan. Nanti kemudian dibuat kurva standar untuk tiap logam. Ini adalah prosedur atau prinsip dasar, prinsip kerja yang terjadi pada saat analisis AS atau kalau bahasa lainnya adalah SSA. Sama ya. Jadi ini adalah sampel. Kalau yang tadi pada gambar sebelumnya kita nampak seperti ini ya. Nah, ini sampelnya di sini. Nanti dilewatkan, masukkan ke dalam alat ini. Oke, ini sampel, kemudian masuk ke dalam mixing chamber. Di mana nanti di mixing chamber ini akan masuk juga oxidizing gas dan fuel gas yang digunakan. Nanti masuk ke slit burner. Di slit burner dia akan masuk ke dalam flame. Nah, di flame dari sini ada halo cathode lamp, dia akan memberikan sinar, dia akan melewati flame atau kisaran nyala api ya, di mana nyala api ini sudah ada sampelnya. Nanti atomic emission-nya akan masuk dan lalu keluar melalui slit, lalu dihantarkan oleh monokromator dan ditangkap gelombangnya pada fotodetektor. Nanti akan muncul pada komputer, pada indikator device, berapa penyerapan energinya. Jadi prinsipnya, sekali lagi diulang, suatu sampel dibuat dalam bentuk larutan dan dikabutkan di sini ya, di mixing chamber. Lalu disemburkan ke burner, lalu mengalami diatomisasi dengan pemberian sinar halo cathode lamp. Selanjutnya, direaksikan dengan sumber energi radiasi, maka atom keadaan dasar akan membutuhkan energi yang besar untuk mendapatkannya. Nah, atom tersebut menyerap energi dari sumber cahaya yang ada pada alat SSA. Nantilah yang itu akan diukur untuk mengetahui berapa konsentrasinya. Ini rumus yang digunakan dalam perhitungan AAS. L sama dengan A min B dikali V per 10W. A adalah konsentrasi larutan sampel, B adalah konsentrasi larutan belangko, V-nya adalah volume ekstrak dibagi 10 kali berat sampel yang dianalisis. Oke, yang terakhir adalah penutup dari materi hari ini. Ada tugas analisis kadar mineral dengan mencari ya artikel atau jurnal ilmiah tentang analisis mineral pada bahan pangan. Bahan pangan apapun, tetapi analisis mineral ya. Boleh mineral makro, boleh mineral mikro, minimal ada satu mineral ya. Lalu jelaskan jenis metode apa yang digunakan untuk analisis mineral pada bahan pangan tersebut. Lalu kalian rinci prinsip kerjanya bagaimana, prosedur kerjanya apa, dan hasil analisisnya bagaimana. Jadi kalian breakdown dari artikel atau jurnal yang kalian temukan ya. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok sesuai dengan kelompok praktikum yang sudah dibagi sebelumnya di lab. Nanti yang diupload tidak hanya hasil analisis kalian, tetapi juga artikel aslinya wajib diupload juga. Jadi mungkin bisa di awal kalian tempel artikel asli, nanti di bawahnya hasil analisis. Sorry, ini bukan e-learning ya, tapi Edlink. Nanti di-upload di Edlink maksimal 8 April 2024 sebelum jam 12 malam. Untuk usia jurnal yang digunakan paling maksimal atau paling tua adalah 5 tahun terakhir. Sehingga yang bisa boleh digunakan adalah antara 2019 sampai 2024. Oke. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri video kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.